Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya kita telah membahas Efesus, ya pasal yang kelima. Kita telah menyelesaikan ayat yang ke-1. Ya kalau saudara perhatikan di Efesus pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Ya kita telah membahas Rabu kemarin ya bahwa kita harus menjadi pengikut Allah, ya, the followers of God tentu adalah pengikut Kristus. Yesus adalah Allah, ya, di mana dia adalah Allah yang menjadi manusia, ya kan. Oke, jadi pengikut Kristus, the followers of Christ. Kita harus berjalan dalam terang, ya, terang bukan dalam kegelapan, karena buah roh. Nah, kalau terjemahan TB itu dia karena terang menghasilkan, tapi kalau King James itu harusnya the fruits of spirit, ya. Coba kita perhatikan sebentar lagi ya di ayat yang ada yang ke-10 ke-9 nah, atau the fruits of the spirit. Kalau yang TB kan terjemahan the fruits of terang, ya, dari buah terang. Oke, the fruit of spirit is the goodness. Ada tiga, goodness, righteousness, and truth. Nah, kalau terjemahan Indonesia ini memang agak sedikit kita lihat ada rancu juga ya. Goodness oke lah, kebaikan. Righteousness itu bukan keadilan. Di sini disebut keadilan ya. Seharusnya righteousness itu ada hubungan dengan perbuatan kita ya, moral kita itu. Istilahnya orang lurus, orang saleh lah, kan lurus gitu ya. Dan the truth lah, truth itu betul kebenaran. Truth itu bisa firman Tuhan yang kita miliki adalah ajaran yang kita dapatkan itu bisa truth. Oke. Nah, itu sudah kita bahas saudara-saudara ya bahwa ya Paulus mau supaya apa yang telah kita lepaskan, telanjangi perbuatan-perbuatan yang masa lalu kita, all kita punya all men, di mana kita harus mengenakan new man yang manusia baru ya. Nah, sekarang kita akan masuk membahas mengenai ayat yang berikut 15 sampai ayat 21. Paulus mau supaya kita boleh menjadi orang Kristen ya, orang Kristen yang hidup dalam kearifan, walk in wisdom. Jadi hidup dalam kebijaksanaan atau kearifan ya, terjemahan Indonesia. Nah, jadi Paulus lihat bahwa kita sebagai orang-orang percaya yang telah diselamatkan ya kan, kita dari dunia ya, kegelapan masuk ke dalam terang. Nah, kita masih berjalan di dalam dunia ini, keadaan dunia yang bagaimana, ya kan? Kondisi yang bagaimana. Tuhan Paulus ngerti memahaminya itu ya. Nah, dia mau supaya orang-orang Kristen you harus hidup dalam kearifan. Nah, ini nggak gampang ya. Kearifan di dunia ini, di lingkungan kita, di mana di kiri kanan kita yang masih banyak orang belum percaya atau beragama lain yang berbeda dengan kita. Nah, bagaimana? Nah, saudara itu ya, bagaimana kita bisa hidup dalam kearifan? Nah, ini perlu kita bahas, kita pikirkan bersama-sama sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oke, mari kita sekarang membaca di dalam ayat yang ke-15. Karena itu, Paulus mengatakan, karena itu ya, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Nah, di sini kata orang arif itu wise, ya, to be wise, menjadi orang yang wise gitu ya. Jadi, yang pertama itu kita hidup dalam kearifan itu pertama, perhatikan cara hidup kita di dalam kondisi keadaan lingkungan kita, ya dah. Nah, mungkin kita yang baru percaya Tuhan Yesus, lingkungan kita belum percaya Tuhan Yesus. Orang tua kita belum percaya Tuhan. Famili kita belum percaya Tuhan. Nah, bagaimana Anda bisa hidup dalam kearifan? Nah, ini memang satu pergumulan kita. Nah, pergumulan yang kita hadapi, tapi saudara tidak perlu khawatir kan? Nah, bagaimana kita bisa hidup dalam kearifan?
Nah, kita perhatikanlah cara hidup kita, jangan seperti orang yang bebal itu boleh diartikan juga full itu bodoh, jangan bodoh artinya tidak arif gitu ya, melainkan arif, melainkan bijak. Nah, saudara kadang-kadang memang kita juga bisa juga ya hidup tidak bijak ya karena apa? Kesalahan kita, perbuatan kita, kelakuan kita ya, cara pandang kita. Maka itulah kita harus selalu apa? Berdoa mohon Tuhan pimpin ya, kita baca firman Alkitab supaya kita mendapatkan hikmat kan dari sana kan ya, firman Tuhan itu penuh dengan hikmat. Makanya kalau kita baca Amsal Sulaiman, nah itu saudara kita lihat banyak sekali wisdom yang bisa kita peroleh dari sana ya, kebijakan kebijakan yang Tuhan uh, berikan kepada kita di kitab Amsal Sulaiman itu. Oke. Nah, itu yang pertama ya, bagaimana kita hidup dalam kearifan itu, perhatikan cara hidup kita, oke. Kemudian kita lihat tebuskan waktu yang ada. Saya pakai tebuskan waktu yang ada ya. Coba saudara perhatikan di dalam ayat yang berikutnya, di ayat 16. Ayat 16 ya. Nah, King James bagus pakai ini kalimat ini ya. Redeeming the time because the days are evil. Nah, kalau terjemahan TB ini katanya pergunakanlah waktu yang ada. Nah, ini bisa dia sudah menerjemahkannya, aplikasikannya ke dalam kehidupan. Tapi kalau uh, translate-nya yang bagus, redeeming time itu artinya tebus waktu yang ada. Jadi begini, kata-kata ini sebenarnya redeem itu atau gini redeeming gitu ya, to redeem. Jadi seperti Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dia menebus kita. Nah itu istilah kata bus buy back gitu ya. Kita aja. Begini, jadi kalau kita saudara-saudara ya dulu hidup kita itu kan nggak benar ya. Oh, kacau balau hidup kita. Nah, setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, aduh, saya menemukan keselamatan sampai keselamatan yang anugerah yang berlimpah-limpah. Saya memiliki pengharapan. Saya pasti masuk surga. Saya memiliki apa keyakinan itu. Dulu saya hidup nggak benar. Aduh, saya dalam arti istilah sangat menyesal ya. Kenapa? Ya karena Anda tidak tahu. Kita semua nggak tahu kan. Setelah saya sudah mendapatkan keselamatan hidup yang pasti dan sebagainya dan anugerah dan keselamatannya. Wah, Tuhan Yesus, dulu hidupku sia-sia. Nah, kita baru mengerti kan? Sekarang kan? Wah, hidupku sia-sia dulu begini-begini. Aduh, waktu saya sudah habis. Sekarang umur saya sudah mencapai 70-an. Dulu saya pakai untuk dunia. Nah, waktu saya sudah tidak banyak lagi. Nah, gitu kan? Nah, karena itu waktu ada sekarang, saya mau tebus. Nah, istilahnya begitu. Nah, saya mau tebus pakai ini. Saya mau pakai waktu yang ada sekarang. Kenapa? Nah, sesuai dengan ayat di situ kan apa? Because the days are evil. Nah, sekarang dulu kan dia nikmat nih. Oh, enjoy. Enjoy his life. Dengan temannya, dengan dunia ini. Wah, luar biasa ini. Setelah dipercaya dia sadar semua itu nggak ada gunanya. Saya mau pakai, istilahnya tuh aplikasinya. Saya mau gunakan itu. Tebus. Tebus waktu ini sebaik mungkin. Oke. Untuk apa? Buat hal-hal yang berguna, buat hal-hal yang uh, hal-hal yang kekal, yang mengandung kekekalan, ya lah. Tebus sekarang, pakai waktu yang ada, ya lah. Tebus dia. Oke. Nah, ini dalam arti ayat yang Paulus ingin kita ya, saudaraku. Kenapa? Karena kondisi keadaan dunia ini bukan tambah baik. Nah, banyak pemimpin-pemimpin dunia termasuk dulu Presiden Jokowi bahkan sekarang juga Prabowo bilang dunia ini tidak baik-baik saja. Oh yes, betul nggak? Ya, tidak baik-baik saja. Kondisinya tidak baik. Perang sana, perang sini, ya dah? Ekonomi juga tidak bertambah-tambah baik. Kenapa? Manusia bertambah baik, tambah banyak, juga kejahatan bertambah
banyak, saudara ya. Oh, ini realita. Realita. Maka itu di 2 Timotius pasal 3 kan, saudara baca Paulus mengatakan kan, jelas di sana ayat 1 itu kan, akan datang hari-hari yang sulit atau sukar atau berbahaya. Oh ya. Nah, nanti di dunia ini akan ada namanya perdamaian yang semu aja ya. Ya mereka mau supaya udahlah kita jangan ribut-ribut dah. Udah kita buat perjanjian yang semu aja. Itu hanya semu sementara saja ya. Oke, tapi ya, dalam kehidupan sehari-hari manusia ya kita lihat kejahatan meningkat di dalam rumah tangga. Nah, saudara bisa lihat di dalam masyarakat, ya kan? Masyarakat. Coba kita lihat aja sehari-hari kalau dia berita-beritanya. Oh, sangat kadang-kadang kita prihatin ya, saudara ya. Pemerkosaan terjadi, anak membunuh orang tua, ya kan? Nah, orang kaya mau menindas orang miskin dengan cara kekuasaannya seperti yang viral itu, ya nggak? Ada wali murid itu suruh murid sekolahnya itu supaya sujud-sujud dan gonggong supaya anjing ya. Jadi viral ya saudara. Nah itu manusia-manusia begitulah yang mau sok-sok lebih hebat dari yang lain ya. Jangan kita we are nothing ya. We are human. Kita orang-orang yang tak ada apa-apanya ya kan. Oke, please kita harus tebus waktu yang ada begitu. Nah, kemudian kita lihat yang ketiga. Kita hidup dalam kearifan itu mengerti akan kehendak Tuhan. Itu di ayat yang berikutnya. Coba saudara perhatikan ya, ayat 17 tadi. Jangan bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kita ada situ. But understanding what the will of the Lord is. Wah, ini nggak gampang ya kita bisa memahami apa yang bisa kita pahami kehendak Tuhan ya dalam hidup kita ya. Nah, kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Oh, itu puji Tuhan. Kita telah ditebus oleh darah Kristus. Oh, haleluya. Kita puji Tuhan, saudara-saudara. Tapi kita hidup di dunia ini karena kita dipengaruhi kiri kanan dan sebagainya ya, godaan-godaan dan sebagainya itu ya. Nah, bagaimana kita understanding namanya? Understanding memahami kan situ ya. Mengerti Allah, memahami apa itu kehendak Tuhan dalam hidup kita ya di dunia ini. Apa itu sebenarnya? Untuk mengerti, memahami kehendak Tuhan itu, ya Tuhan yang abstrak, Tuhan kita yang kita tidak lihat dan gitu, tapi kita percaya kepada Tuhan ya, percaya kepada Tuhan Yesus yes, karena melalui Alkitab kan, melalui firman Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa mengerti pikirannya Tuhan, kehendak Tuhan maksudnya gitu? Nggak ada cara lain, bukan pakai mimpi, bukan cara imajinasi. Saya berpikir, oh begini-gini, menurut saya begini-begini, menurut saya. Oh no, saudara, tidak. We have to go back to the Bible. Nah ini nah, God's words, firman Tuhan yang tertulis ini penuh dengan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau kita lakukan itu ada di Alkitab. Oke, karena itu, saudara-saudara, tidak ada lain. Kita harus baca Alkitab. Kita harus menggali Alkitab, study the words of God, gitu kan? Dan kita harus melakukan firman Tuhan itu, to apply, to aplikasikan itu dalam kehidupan kita. Bukan hanya menjadi pendengar, tapi kita mempraktekkannya, nah, praktikal. Nah, kata Paulus ini selalu ada doktrin, doktrin, dan juga ada instruksi, dan kemudian ada praktikal. Praktikal itu ada how to apply the word of God in our life. Kan begitu ya. Nah, mengerti atau memahami akan kehendak Tuhan, ya ada ayat-ayatnya sudah menulis di sini. Coba sudah perhatikan di ayat yang ke-18. Dan jangan kamu mabuk oleh anggur. Nah, Tuhan tidak mau kita mabuk oleh anggur. Sudah jelas ya. Nah, ini memang ayat ini banyak dispute ya bagi orang-orang Kristen sendiri di fundamentalis atau Bible Church, Bible Believing Church ya. Kan di sini kan menyatakan be not drunk with wine.
Nah, sekarang kan ada yang bertanya, boleh nggak kita minum anggur? Nah, harus di-define ya, didefinisikan tuh minum itu. Kalau Anda minum sampai mabuk, ah itu Anda adalah pemabuk. Itu harus kita katakan. Tapi kalau Anda sekali-sekali minum itu karena kondisi tubuh Anda lemah, ah itu kan tidak ada masalah kan? Paulus juga mengatakan kepada Timotius, jangan hanya kamu minum air putih saja, tetapi juga anggur. Nah, tentu anggur di sini bukan harus juga didefinisikan anggur yang mana, alkohol yang tinggi atau apa kan begitu kan? Ya, biasanya kalau anggur yang dibikin itu dari fresh dari grapes itu ya, yang alkoholnya tidak tinggi, ya kita kadang-kadang bisa minum, kita bukan untuk mabuk-mabuk loh ya. Nah, Yesus mengubah air menjadi anggur. Nah, anggur yang gimana? Mengandung alkohol berapa persen? Memang Alkitab tidak tulis itu ya, tapi fresh anggur ya. Nah, tidak kita minum hanya untuk kebahagiaan, gitu kan? Nah, gitu. Kadang-kadang saya juga harus mengakui ya. Kalau misalnya kita dikasih teman kita, kamu coba anggur dikit ya, anggur cik dikit, sedikit aja anggur gitu apa ya. Ya kita bukan minum ya, menyicip kita mengatakan ya, mengetesnya. Ya kadang-kadang itu anggur itu bagus ya untuk kesehatan ya, untuk kesehatan kita. Oke. Nah, jadi itu yang artinya jangan mabuk anggur ya. Tetapi apa katanya di sini kan? Oke, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, ya betul. Tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, saudaraku yang sekasih dalam Tuhan Yesus, kalau itu kita berinterpretasikan dalam kehidupan kita ya, saudara ya. Anggur yang kita minum itu bisa, kalau minum banyak bisa memabukkan kita. Tapi kalau dalam arti spiritual lessons ya, banyak juga orang-orang yang bisa juga mabuk oleh apa kenikmatan dunia ya, mabuk oleh kenikmatan dunia, mabuk oleh apa saja. Bisa nggak? Anda bisa tertarik atau Anda tergoda. Eh, Akhirnya apa? Seperti anak-anak itu karena sakingnya setiap orang sekarang bisa punya HP ya. Anak-anak juga punya HP ya. Waduh, main HP siang malam nggak belajar. Ya, Anda istilah boleh tanda kutip mabuk karena main game. Ya, bukan karena anggur, karena main game. Nah, di Indonesia kan kita pemerintahan sudah melarang itu main games apa nama itu judi online ya. Nah, kok orang itu bisa tertarik ke judi online kan? Iya, itu sangat menarik ya saudara-saudara ya. Sampai orang bisa cerai, bercerai karena gara-gara bisa korupsi, bisa apa, keluarga hancur karena main online gitu kan. Nah, itu seperti juga orang tertarik dengan obat-obat terlarang ya, addicted ya. Addicted itu artinya Indonesia apa? Addicted, candu ya, candu. Wah, candu loh. Wah, sampai gimana tuh? Nah, jadi ini bisa kita uh, dirohanikan di pelajaran ini. Jangan mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu, ya kan? Jelas. Kalau Anda mabuk oleh karena dunia ini, juga kedagingan Anda itu ya muncul kan. Tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, kata penuh dengan roh itu be filled with the Holy Spirit ya, Spirit ya, coba King James ya. But be filled with the Spirit. Nah, maksudnya apa? Kalau orang mabuk kan ngomongnya ngaco. Ada timbul apa namanya itu kedanginya muncul ya kan, ngaco kan. Nah, dia dipimpin oleh alkohol itu. Nah, harusnya kita feel itu bisa pemahaman pengertiannya itu dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, saudara bisa perbandingkan ayat ini dengan Galatia pasal 5.
Coba kita kembali ke Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-1. Apa yang Paulus mau katakan sini kan? Dengan jelas, ya kan? Ah, Paulus pasal yang kelima, dia mengatakan apa? Jangan kamu mengikuti keinginan daging, tapi kamu penuhlah dengan Roh Kudus kan? Galatia pasal yang kelima. Betul nggak? Tadi betul ya. Ya, ayat yang ke mana? Galatia pasal yang kelima ya. Oke, ayat 18. Oke, ya. Say to them, walk in the spirit. Nah, kata walk. You shall not fulfill the lust of the flesh. Nah, ya tuntun dipimpin ya. Kamu harus fill with the spirit. Walk in the spirit. Supaya kamu jangan dipimpin oleh daging. Karena ini jadi apa? Kehendak spirit dengan kehendak daging itu selalu berlawanan. Ya enggak? Coba saya perhatikan di ayat yang ke-17 kan. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Tidak. Akan tapi jika kamu memberi dirimu, nah sekarang dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Oke. Jadi di sini ayatnya di Efesus tadi, hendaklah kamu penuh dengan roh. Penuh itu berarti bisa dipimpin, led by the Holy Spirit, supaya kita tidak dipimpin oleh kedagingan kita. Oke. Nah, kemudian kita lihat kehendak Tuhan itu yang kita tahu itu adalah supaya dipimpin Roh Kudus. Kemudian ayat 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersorak-sorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Puji Tuhan. Nah, ini ekspresi biasanya itu kalau kita sebagai orang Kristen, ya kita boleh mengutip, membaca Mazmur. Nah, ada satu gereja yang sangat apa nama itu puji-pujiannya ya. Kalau bacaannya public reading on the Sunday service selalu membaca Mazmur. Nah, itu ada gereja yang begitu, yang tradisional. Kenapa? Karena kalau baca Mazmur itu banyak penghiburan-penghiburan dan puji-pujian yang kita bisa kutip situ ya. Karena kadang-kadang kita kutip, kita menghibur saudara-saudara kita, we speak kan di sini kan mengatakan ya. Nah, we speak to one another. Jangan, don't be afraid, my friend. The Lord Jesus Christ is our shepherd. Ya kan? Selalu mengutip Mazmur 23. God is my shepherd, I shall not want. Kan begitu. Selalu kita mengutip ya ayat-ayat firman Tuhan. Kan begitu. Kemudian ada lagi dengan ekspresi kita naikkan puji-pujian. Kalau di sini pujian itu adalah hymns, hymn ya. Coba betul nggak King James pakai hymn kan? Iya, King James pakai hymn ayat 19 ya. Psalms and hymn. Nah, makanya pujian buku kita kan penuh dengan hymnal ya, hymn ya, dan juga spiritual song, singing and making melody in your hearts to the Lord. Nah, kita kan sebelum masuk ke dalam doa kan kita nyanyi puji-pujian hymn, spiritual song, ya dah? Nah, itu kita ekspresikan sambil nyanyi, sambil kita renungkan, oh ya, aman di tangan Tuhan. Oh yes, because I am in the Lord Jesus Christ, I'm aman. I'm not in the glass ya. Saya tidak ada di dalam gelas seperti yang mereka ilustrasikan. Keselamatan kita itu ada dalam gelas. Kalau Anda keluar, Anda hilang keselamatan. Karena keselamatan tidak hilang karena Anda cabut sendiri. Ya, itu ilustrasi yang menyesatkan. Nah, keselamatan kita bukan ada dalam gelas, tapi keselamatan kita ada di dalam Yesus Kristus. You aman? Oh yes. Saya aman dalam Kristus. Puji Tuhan. Nah, kemudian kehendak Tuhan apa yang kita bisa mengerti, memahaminya?
Ayat 20. Ucapkanlah, ya, ucaplah syukur senantiasa atas sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Give thanks always. Itu ya, ayat yang ke-20 ya kan. Ya, give thanks. Yes. Saudaraku yang sekasih dalam, memang dalam keadaan susah memang kita rasanya berat kita mau mengucap syukur ya. Seperti Richard bilang, bila kaya dalam kesusahan in tribulation, apakah itu sudah di ordain of God? Gitu kan. Nah, saya mengatakan itu God permit. Tuhan izinkan itu terjadi. Untuk apa? To test our faith, to trials itu ya, trials of faith, test supaya kita patient, sabar dalam menghadapinya. Karena itu, nah belajar, give thanks to the Lord, ya, for all things. Nah ini kata for all things itu all, for all things, not for part only part bagian, nah, for all things apa yang kita alami kan, give thanks, oh Lord, thank you Lord, praise the Lord. Oh iya, kenapa? Karena ini adalah kehendak Tuhan di dalam nama siapa? Tuhan kita Yesus Kristus loh. Coba saya perhatikan tuh kan, ada kan? Sesuai dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Give thanks ya. Semuanya dalam keadaan apapun. Memang kadang-kadang kita sulit untuk mengucapkan. Tapi kalau kita mengerti dalam itu, itulah. To understand the will of God dalam hidup kita. Saudara ya, tetap kita mengucap syukur. Ayat 21 penutup. Dan nah, TB menerjemahkan dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Nah, sini terjemahannya TB. Itu dia bukan translate tapi interpret. Harusnya submitting yourself. Tunduklah Anda satu dengan yang lain. Ya kan? Di dalam takut akan Allah. Ya, kita adalah satu dalam tubuh Kristus. Kita adalah anggotanya tubuh Kristus. Kita memang terdapat perbedaan. Ya, seperti kita memiliki organ tubuh yang beda-beda. Ya, tangan beda dengan kaki, mata berbeda dengan telinga, telinga berbeda dengan mulut. Ya, masing-masing punya functions, fungsinya beda. Ya, nah kita perlu submit satu dengan yang lain. Tunduk, jangan kita sombong lah, maksudnya gitu ya. Jangan kita oh saya yang lebih hebat. No, mari kita tunduk satu dengan yang lain, saling respect, saling menghargai sebagai anggota tubuh Yesus Kristus. Yesus yang harus kita agungkan, Yesus yang harus kita muliakan dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita pada malam hari ini melalui renungan firman Tuhan kita. God bless kita semua. Amin.